Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Aski Audrey Alfani. Di sini Ibu akan mengajar matematika. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk melancarkan pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Lalu setelah itu, sebelum memulai pembelajaran, kita mengaji terlebih dahulu. Kita mengaji surat Atin saja. Silahkan dimulai. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, Ibu cek dulu kehadiran. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Nah, dilanjut saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa memulai pembelajaran matematika walaupun secara online begitu ya. Tidak bisa tatap muka langsung, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar hari ini gitu ya. Mari kita mulai saja dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat. Nah, kita cepat saja ya menelaah konsep ilmu faraid atau pembagian waris dalam perspektif pecahan dan perbandingan. Yang pertama, ini ada pokok bahasannya. Bagaimana sih dasar syariat ilmu faraid dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan ayat 176. Dan yang kedua, bagaimana sih konsep pecahan, KPK, dan perbandingan dalam ilmu faraid. Dan ketiga itu, bagaimana penyelesaian soal pembagian harta waris yang sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, yang Quran Surat An-Nisa gitu kan ya. Lanjut saja, ini ada Quran Surat An-Nisa ayat 11 ya. Kita next. Nah, jadi dasar syariat ilmu faraid dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 ini yaitu bagian anak perempuan 1/2 jika seorang, maaf ya, 1/2 jika seorang, 2/3 jika 2 orang atau lebih, dan ushubah atau sisanya jika bersama dengan anak laki-laki. Jadi kalau misalnya ada anak laki-laki, berarti anak perempuan itu dapat sisanya, gitu kan ya. Nah, yang kedua itu bagi anak laki-laki yaitu sisa ya. Nah, terus sebagian ibu 1/6 jika si mayit mempunyai anak atau 2 orang saudara atau lebih. Nah, 1/3 jika si mayit tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai 2 orang saudara atau lebih. 1/3 dari sisa atau dalam masalah gahrawin. Nah, yang ahli warisnya terdiri dari suami atau istri, ibu, dan bapak gitu kan ya. Nah, bagian bapak 1/6 jika si mayit mempunyai anak laki-laki, ya terus sisanya atau ushubah jika si mayit tidak mempunyai anak laki-laki. Ini dasar syariat ilmu faraid dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, Ibu lanjut ke ini, ada Quran Surat An-Nisa ayat 12. Kalian bisa baca, lalu Ibu next aja dulu ke dasar syariat ilmu faraid dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12. Jadi yang pertama itu bagian suami. 1/2 jika si mayit tidak mempunyai anak, 1/4 jika si mayit mempunyai anak. Nah, bagian istri 1/4 jika si mayit tidak mempunyai anak, 1/8 jika si mayit mempunyai anak. Lalu, bagian saudara laki-laki atau perempuan seibu, atau dalam kasus kalalah. Nah, 1/6 jika seorang, 1/3 dibagi rata jika 2 orang atau lebih, dengan catatan kalalah itu adalah seseorang yang wafat tanpa meninggalkan bapak dan anak. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, Ibu lanjut saja ya. Nah, ini ada Quran Surat An-Nisa ayat 176. Bisa dibaca. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dasar syariat ilmu faraid dalam Quran Surat An-Nisa ayat 176. Yang pertama itu, jika seseorang meninggal dan ia meninggalkan anak perempuan juga memiliki saudara perempuan kandung, maka bagi saudaranya 1/2 bagian. Namun, jika si mayit memiliki anak laki-laki, maka saudara perempuannya tidak mendapat bagian. Kemudian disyaratkan pula bahwa berhaknya itu 1/2 bagian bagi saudara perempuan ini jika si mayit tidak memiliki orang tua gitu. Jadi saudaranya dapat 1/2 jika tidak memiliki
orang tua. Tapi kalau misalnya punya anak laki-laki, saudaranya itu nggak dapet bagian, begitu ya, saudara. Nah, terus yang kedua itu jika si mayit meninggalkan 2 saudara perempuan kandung atau seayah gitu kan ya, atau lebih, maka bagi mereka dapat 2/3 bagian gitu. Yang ketiga, jika yang ditinggalkan ada laki-laki dan perempuan, maka hak waris bagi saudara laki-laki tersebut adalah sama dengan 2 saudara perempuan. Jadi bagiannya 2 dong. Enggak dong, 1/2 ya? Gitu ya. Lanjut, kalau ada yang tidak mau ditanyakan lagi, Ibu lanjut saja. Kita ke menelaah konsep pecahan KPK dan sistem persamaan linier dalam ilmu faraid. Nah, kita juga menelaah konsep pecahan KPK dan perbandingan dalam ilmu faraid, begitu ya. Yang pertama, pecahan dan KPK. Nah, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11-12 dan 176 menjelaskan bagian-bagian ahli waris dalam bentuk pecahan yang spesifik. Jadi misalnya, anak perempuan itu, kalau anak perempuan tunggal mendapat 1/2, itu juga dalam pecahan. 2 anak perempuan atau lebih mendapat 2/3 dalam bentuk pecahan juga. Dan suami mendapat 1/2 jika tidak ada anak atau 1/4 jika ada anak. Dalam pecahan juga kan ya, diartikannya. Terus istri mendapat 1/4 jika tidak ada anak atau 1/8 jika ada anak. Kalau orang tua mendapat 1/6 dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, sejak awal Al-Quran sudah mengajarkan penggunaan pecahan dalam konteks kehidupan nyata, gitu ya. Jadi, konsep pecahan itu sudah dipakai dalam Al-Quran. Lanjut, kita ke dalam praktikannya, harta warisan ini seringkali harus dibagikan kepada ahli waris dengan pecahan berbeda penyebut. Kayak tadi kan banyak kayak, penyebutnya berbeda semua. Nah, agar pembagiannya adil, maka penyebutnya pecahan tersebut harus disamakan. Jadi, konsep matematika pecahan dan KPK ini sangat membantu. Dengan kita menggunakan KPK, kita akan tahu lah ya, menyamakan penyebut untuk memudahkan kita, membagi adil harta warisan tersebut, gitu ya. Contoh kasusnya itu yang pertama, seorang meninggalkan istri dan ibu. Berarti ini yang meninggal bapak-bapak kan ya. Meninggalkan istri 1/8 berarti mempunyai anak, dan meninggalkan seorang ibunya 1/6. Jadi terus sisa untuk anak-anaknya, dengan perbandingan 2/1 antara anak laki-laki dan perempuan. Berarti anak laki-lakinya dapat 2, berbanding 2, dan anak perempuannya dapat 1, gitu ya. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama itu penyebut pecahan dari istri dan ibu. Istri dan ibu, istrinya 8, ibunya 6. Maka kita cari KPK dari 8 dan 6, yaitu 24. Maka kita samakan penyebutnya kan tadi, jadi menggunakan KPK 24 berarti 24 eh, menjadi dari 18 menjadi, kalau disamakan penyebutnya dengan 24 jadi 3/24 gitu. Lalu untuk bagian ibu 1/6 jadi 4/24. Jadi terus sisanya 1 dikurangi 3/24 ditambah 4/24 sama dengan 17/24 gitu ya. Jadi perhitungan dengan persamaan matematikanya ini ada tuh istri, jadi 3/24, ibu 4/24, sisanya 1 dikurangi 3/24 ditambah 4/24 sama dengan 17/24. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada, kita lanjut. Pembagian anak-anak. Tadi kan anak-anaknya ada 2, perempuan dan laki-laki. Jumlah bagian anak itu 17, karena perbandingan anak laki-laki dan perempuan itu 2/1. Jadi total bagiannya 2, 2 tambah 1 sama dengan 5 bagian. Anak laki-laki, karena 2, jadi 2/5 dikali 17 sama dengan 34/120. Anak perempuan 1/5 dikali 17 sama dengan 17/120. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, Ibu langsung saja. Kasus yang lain, yaitu seseorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Total harta warisannya itu 120 juta. Gitu ya, penyelesaiannya istri mendapat 1/8. Kenapa 1/8? Pembagiannya karena, ada anak. Jadi 1/8 pembagiannya 1/8 dari 120 juta adalah 15 juta, gitu ya. Lalu sisanya itu kan ada 105 juta, nah ini kan dibagikan kepada anak-anak sesuai dengan perbandingannya 2, 2, 1. Anak laki-laki mendapatkan 2, anak perempuan mendapatkan 1. Jadi
Anak laki-laki masing-masingnya 42 juta, per orangnya dapat 42 juta, anak perempuan mendapatkan 21 juta. Jadi pembagian ini adil, jelas, dan sesuai syariat Islam. Mungkin cukup sekian untuk materi yang bisa ibu sampaikan. Sekarang ibu mau bahas, sekarang kita mau bahas LKPD ya. Jadi ini LKPD-nya. Sebentar ya. Mau ibu. Jadi LKPD-nya ini. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya selama 20 menit. 30, 25, 30 aja ya. Karena di sini tuh banyak apa bagian-bagiannya. Yang pertama itu ini kan ya, jangan lupa dikasih nama dan kelas. Nah, capaian pembelajarannya itu kan pada akhir fase D, peserta didik dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan rasional dan memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah. Lalu tujuan pembelajarannya kan tadi udah Ibu sebut, yaitu menerapkan operasi aritmatika pada bilangan rasional dan integrasinya terhadap nilai-nilai Islam dalam perhitungan pembagian waris atau ilmu faraid. Nah, petunjuk LKPD ini itu baca setiap petunjuk yang ada di LKPD, lalu setiap permasalahan dikerjakan secara berkelompok, lalu tulis hasil diskusi sesuai tempat yang sudah disediakan, tulis hasil diskusi sesuai tempat yang sudah disediakan. Lalu jika ada yang kurang dipahami, mintalah petunjuk kepada ibu sebagai guru hari ini, gitu ya. Nah, yang pertama ada aktivitasnya tuh yaitu TTS, teka-teki silang. Di sini ada down atau menurun, jadi yang ke bawah ya. Terus ada cross atau mendatar, jadi yang gitu ya, vertikal gitu ya. Dibaca, lalu diisi ya. Aduh, aduh. Tuh ada punjaunya ya. Terus aktivitas duanya dikerjakan, jangan lupa diketahui, ditanyakan, dijawab. Gitu ya, karena salah cerita. Ada aktivitas ketiganya juga sama, diketahui, ditanyakan, dijawab. Sesuai sistematis gitu ya. Lalu ada aktivitas empatnya, petunjuknya itu bacalah setiap pernyataan pada kolom A, cocokkan dengan jawaban yang sesuai pada kolom B, lalu tuliskan huruf jawaban di kolom jawaban yang telah disediakan. Ini kolom A-nya, jawabannya ada kan? Nah, gitu. Ini kolom B-nya untuk jawabannya. Gitu ya. Nanti huruf yang ini tuh dimasukkan ke jawaban gitu ya. Dicocokkan dulu dengan jawaban di sini gitu ya. Mungkin cukup untuk itu. Next itu terima kasih Ibu sampaikan kepada kalian yang telah mau menyimak pembelajaran hari ini. Ibu apresiasi kalian sangat keren walaupun secara online masih mau berpartisipasi aktif. Terima kasih Ibu, apresiasi, makasih banget. Tetap semangat di pertemuan selanjutnya dengan Ibu, semoga semangatnya terus tetap dipertahankan, malahan kalau bisa lebih meningkat. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di pertemuan selanjutnya.